Setiap sudut di Bali rasanya tidak pernah mengecewakan untuk siapa saja yang berkunjung. Tanah Dewata ini memang kaya dengan keindahan alam. Rumah pohon, zebra, oryx, wildebeest, nyampur semuanya, savana di Bali tapi nuansanya agak berbeda. Kali ini nuansanya seperti di Afrika, asik ya. Tapi kayaknya enak banget kalau kita kali ini juga nyobain makanan Afrika seperti apa. Katanya sih ada daging-daging yang memang gak biasa saya makan. Sana yuk. Di sana ada Savo Lion Restoran. Jadi kita akan makan bersama dengan singa-singa. Seperti yang terdapat di Bali Safari ini, tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tempat ini menyuguhkan suasana hutan Afrika dengan 414 ekor binatang yang siap berinteraksi dengan pengunjung. Nelson, Nelson lihat sini. Itu namanya Nelson, badak dari Afrika. Dia umurnya sekarang sudah 11 tahun, tapi dibawa ke sini itu pada saat umurnya masih 2,5 bulan. Jadi masih kecil banget, jadi masih bisa akrab lah sama orang-orang di sini. Terus lihat deh, Nelson lihat kamera dulu. Nah, bener. Nelson itu makannya setiap hari itu rumput, ada jagung, sama satu lagi makanannya sama seperti saya, kesukaan saya. Apel. Asik banget sih Nelson nih. Nelson, kok anteng? Tapi jangan lihat anteng-anteng kayak gitu. Itu karena memang pawangnya saja. Jadi dia sudah akrab. Kalau saya pindah ke situ belum kenal, siap-siap, seruduk, asik. Nah, itu dia Savo Lion Restoran. Jadi Savo itu diambil dari nama salah satu daerah di Afrika, tepatnya adalah Savo River, tapi ada sejarahnya yang cukup mengenaskan. Nah, jadi sekitar tahun 1800-an ada pembunuhan kurang lebih 140 pekerja, mereka itu dibunuh atau diterkam oleh singa-singa di Savo area itu. Nah, sekarang ini saya akan makan dikelilingi oleh singa-singa Savo itu tadi. Serem banget ya. Kita lihat yuk. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Mbak, singanya udah pada keluar, Mbak. Dia nggak bisa ini ketok-ketok kaca. Nggak bisa, nanti kalau ketok-ketok dia secret gitu ya. Oke, Mbak. Si air gitu, agak terlalu dekat dengan situ. Oh gitu. Iya, karena singa takut sama air, Mbak. Oh ya? Iya. Mbak, menu khas
dari Savo Resto apa sih? Menu yang khas di sini adalah venison sapi. Itu dari daging kijang. Daging kijang. Iya. Terus Kemudian ada kita apa? punya lemon chicken couscous. Lemon chicken couscous. Iya. Bukan berarti dari daging couscous kan? Bukan. Oke, itu dimasaknya seperti apa? Mungkin udah lebih jelasnya saya mencoba dulu. Wow, waduh. Halo Chef. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Chef. Tadi saya juga dijelasin sedikit soal menu Afrikanya ya. Ya. Itu tapi masaknya seperti apa ya? Biar saya ada bayangan gitu apa yang saya makan. Oke, kebetulan kita juga live di sini. Jadi menu Afrika, kebetulan kita punya di Mujiro. Jadi nanti mbaknya mendingan lihat langsung Oh, prosesnya, boleh. baru kita masak bareng-bareng. Oh gitu. Oke. Ya udah kalau gitu langsung aja daripada Boleh. jelasin di sini, Silakan. mendingan lihat barangnya ya. Oke, silakan. Ini. Apa ini Pak? Daging apa nih? Short rib, beef. Salt ribs. Ya, beef short rib. Terus yang ini venison, daging kijang. Daging kijang. Daging Ini tapi kijang. kijangnya dari mana? Import kita punya, ya dari Import Australia. dari Australia. Ya, betul. Banyak yang suka ya Pak daging kijang di sini? Sebenarnya sih masih belum. Kalau untuk orang kita masih mungkin masih awam ya kalau untuk daging kijang. Kalau Rasanya itu seperti apa sih? mirip-mirip daging kambing. Oh gitu. Iya. Panas-panas Mirip juga kambing. nggak? Panas ya. Oh ya. Cocok itu namanya panasan. Terus Ini yang kita memasak duluan yang mana nih sekarang? Yang sekarang ini. short rib. Mhm. Jadi short rib ini cara masaknya 2 kali, Mbak. Jadi proses cookingnya dia di boil dulu, di simmer sampai kurang lebih 40 sampai 60 menit. Setelah itu diangkat, ditiriskan, dimarinate sama barbecue sauce, baru di grill. Oh, oke. Ya. Bumbunya apa aja nih? Bumbunya Rempah-rempahnya apa di aja? sini ada tomato kecap, Mhm. ginger, garlic, onion, sama salt pepper. Itu Simple. oke. Ini sebenarnya memang khas Afrika apa memang sudah dicampur dengan khas Bali sih? Kita mix sih sebenarnya. Jadi kita ada Afrikanya. Kita karena bumbuan kita lagi sulit ya nyari kalau langsung dari Afrika, jadi kita Sambil bikin di ini Bali. aja kali Pak Oke. ya, sambil Ya, prosesnya. itu prosesnya. Oh ini nggak dipakai nih Pak? Itu untuk saus ke nanti. Favorit sate venison sama short rib. Banyak yang nanya pas waktu itu kita launching. Dan kita ini ya Pak ya. Oke. Kita siap-siap dulu kali ya. Siap-siap. Itu kan masih 5 menit 5 lagi, menit lagi. mau mateng. Wah, asik deh. Baunya aja, sedap-sedap. Itu singa-singa mana kok nggak bunyi lagi, dia nggak pengen ya. Udah masuk ya? Nggak terlalu lembut, kita cuman cangkih. Pak Mahdi lihat singanya tuh kayaknya tahu udah matang, tahu banget Iya. dia langsung bunyi. Ha. Tahu aromanya udah nyebar ke sana ya. Oke. Jadi simple banget presentasinya. Jadi sebelum didangkan kita potong dulu. Jadi biar nggak terlalu besar. Dipotong dulu. Bisa, potong. Coba. Ini gimana? Ya. Ini terlalu besar nggak segini? Enggak, sedikit. Sip. Ini lagi, sekali. Sabar, sabar. Ini sudah matang, tapi bukan buat kamu, buat aku. Sour cream. Jadi kombinasi. Ada manisnya, ada pedasnya, ada rasa. Ada Thousand rasa Islandnya pedas. juga? Mirip-mirip, cuman ini agak spicy dikit. Iya memang agak Ya. pedes-pedes, asin-asin pedes. Asin. Terus ininya juga sayur-sayurnya juga Ya. Potong atau lipat. Ya. sip. Ya. Udah jadi sate kijang. Sate kijang. Namanya apa? Lupa lagi, saya agak susah. Venison. 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 Venison sate. Yang ini, Beef short rib. nah itu dia. Sekarang tinggal makannya. Mau dibantuin? Sip, bawa ke sana ya Pak ya? Iya. Itu saus barbeque-nya udah nggak dipakai lagi? Enggak, kemarin yang tadi itu ya. Makannya gimana nih? Besar sekali.
Enak kan? Jadi sambil makan, singa-singa yang di sana bisa melihat saya lagi makan daging, dan saya juga bisa melihat pemandangan yang unik banget. Karena lihat deh, kita bisa lihat perilaku mereka, lucu-lucu loh ternyata sebenarnya. Ada yang lagi bercanda, ada yang memang asik tidur aja dari tadi. Tapi jangan dikira mereka itu nggak sangar, galak. Tahu nggak, mereka itu adalah Savo lion. Jadi Savo lion, kenapa? Walaupun mereka memang sudah dikembangbiakan di sini, tapi dipercaya bahwa karena dengan postur tubuh yang sebesar itu, dan memang kayaknya sama persis dengan lion-lion yang ada di Savo yang tadi saya katakan memang sudah membunuh sekitar 140 pekerja di sana. Jadi dipercaya adalah ini generasi ketiga dari Savo lion tersebut. Terus ini kita nggak boleh nih, walaupun ini ada kaca, tapi kita nggak boleh ketok-ketok kaca mau panggil mereka atau apa, karena ternyata kalau kita ketok-ketok gini mereka tuh bisa stres gitu katanya. Enak ya? Bali memang unik. Tidak hanya kaya akan keindahan alam, tapi makanannya juga beragam. Mau cari makanan enak, Bali memang tempatnya. Mulai dari deretan kafe dengan makanan khas berbagai negara sesuai dengan wisatawan yang berkunjung, sampai makanan tradisional. Nah, kali ini saya sengaja mau cari makanan tradisional khas daerah Gianyar. Menyusuri tengah kota, dengan mudah kita bisa menemukan warung-warung yang menjual makanan khas Gianyar. Tapi kali ini saya akan ke Pasar Senggol. Kalau sudah liburan ke Bali, rasanya nggak pas kalau kita nggak mencoba makanan khas atau kue-kue jajanan pasarnya Bali. Namanya juga jajanan pasar, pastinya adanya di pasar tradisional seperti ini, namanya Pasar Senggol. Bukanya jam 3 sore ke atas sampai dengan malam hari. Ada apa saja? Ada makanan-makanan kecil macam-macam. Nanti kita lihat ya. Nah, ini dia banyak banget kan. Lihat nih jajanan-jajanan pasar ada berapa banyak nih. Ada macam-macam ya Bu ya. Ada ini nih yang paling khas. Namanya bulung buni. Nanti saya jelasin deh dibuat dari apa. Ini juga nih khas kue cerorot. Ya bener ya Bu ya sebutannya ya, kue cerorot. Mana lagi Bu yang khas Bu? Ini ya Bu ya, yang dari sini ya. Kue bantal. Ada bentuknya segi 4, ada yang segitiga. Ini beda bentuknya karena dalamnya juga beda. Nah, saya mau jelasin ya ini dulu. Kue cerorot, dari yang saya pelajarin. Kue ini bahannya gampang banget ya Bu ya. Hanya dari tepung beras, gula aren, garam, pakai santan. Kue cerorot biasanya diproduksi di Desa Tenganan, Karangasem. Namun ternyata kue yang terbuat dari tepung beras lokal Bali ini akhirnya juga menjadi makanan khas daerah lain seperti di Gianyar ini.
lain kota kabupaten, lain juga khasnya seperti di kota Gianyar ini. Ini saya mampir ke kiosnya Ibu Desa yang kenapa saya mampir ke sini karena tadi paling laris. Terus saya tertarik sama ada salah satu jenis nih. Ini saya baru lihat di sini ini makanan ini. Apa Ibu namanya? Ya, jajan sirat namanya. Jajan sirat namanya. Dibuatnya dari apa Ibu? Jajan Dari sirat. tepung ketan, Tepung ketan terus diapakan? diuleni, terus langsung lagi diayak. Ayak terus langsung. Lalu dibikin di atas apa namanya bara api itu lo pakai genteng. Oh, oke semacam dipanggang gitu ya. Iya. Berapa lama panggangnya? Ya, Karena kan kira-kira terlihat aja. ini kan hanya putih gitu ya. Jadi nggak sampai merah-merah atau Iya. agak hitam ya. Iya, kan nanti kalau dia udah matang dengan sendirinya dia keangkat gitu, baru kita ambil gitu. Ya secara Ibu desanya tiap hari. Ibu ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari sekarang dari jam 2 Oh dari jam 2 sampai jam? sampai jam 10 aja udah. Udah habis soalnya ya? Nah, Oh gitu, oke. Terus makannya dicampur semua? langsung udah dimakan satu-satu, jangan semua. Lucu juga ya si Ibu ya. Gini makannya ini tapi campur lupisnya. Ya, itu dulu dimakan, terus sekarang lupisnya Enak. gitu. Hamparan pasir putih, laut biru, dan matahari terbenam. Inilah mengapa pantai di Bali selalu jadi impian wisatawan mancanegara maupun Nusantara untuk kembali dan kembali lagi ke tanah dewata ini. Keindahan pantai di Bali ini pun tidak disia-siakan oleh masyarakat lokal dengan membuat sederetan restoran hasil laut. Wisatawan pun dimanjakan dengan keaslian alam sekaligus mencicipi makanan tradisional. Makan seafood di Bali wajib hukumnya. Tapi di sini nih Pantai Kedonganan, jadi jaraknya sih posisinya kira-kira beberapa ratus meter dari Pantai Jimbaran. Ini berderet ada 24 kafe-kafe. Nah ini Pak Wayan Merte yang memang tadi saya janjian di Pantai Kedonganan ini ketemu dengan Pak Wayan. Kenapa? Karena Pak Wayan ini salah satu yang mencetuskan ide kenapa Pantai Kedonganan jadi rapih banget seperti ini. Setiap akhir pekan, pengunjung Pantai Kedonganan pun akan dijamu dengan tari-tarian tradisional yang dibawakan oleh masyarakat sekitar Banjar Kedonganan. Masyarakat Bali memang jagonya ya untuk memaksimalkan sumber alam yang ada selain untuk kelangsungan hidup mereka sekaligus untuk tetap memperkenalkan keindahan alam dan budaya kepada siapapun agar Bali tetap dicintai dan tidak akan merusaknya. Pantai Kedonganan sama teman-teman saya. Nih mereka nih datang dari Jakarta. Nih Pak saya kenalin Pak sama teman-teman saya udah janjian. Hai, aduh. Tadi deh. Nih Pak Maya, terima kasih. Halo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.
Ya, ini nih Pak, teman-temanku dari Jakarta. Kita udah nggak sadar. Terima kasih sekali lagi jauh-jauh khusus datang ya ke sini ya. Udah. Oke, ya udah. Terima kasih banyak. Makasih ya Pak ya. Ya, Nanti iya. kita mau pesen-pesen dulu. Silakan dulu dipesan ya. Kami sediakan berbagai macam jenis seafood ya. Silakan diinginkan ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan dulu ya. Seru banget. Oh, Laut Kedonganan. Langsung semuanya diangkat ke sini. Put, cobain satu-satu. Ini memang khasnya kayak gini. Jadi kalau di sini nih kita pesen seafood satu paket, itu bukan dipisahin piring-piringnya, ikan sendiri ke piring sendiri. Jadi memang satu piring tuh langsung dicampur semuanya. Gitu. Enak Biar lebih berarti. akrab makannya. Set, ambil. Tapi semuanya bener nggak bareng. kebanyakan kan pas dikit-dikit tapi semuanya ada gitu. Ini jatuhnya jadi sedikit-sedikit ternyata. Iya sih, tapi Kalau sepiring-sepiring kan kelihatan loh, berasa kalau kecil. Yuk, silakan langsung deh. mari. Apa itu udang goreng? Dari Jakarta. Pas banget. Iya, pas ya. Listen that on a shore wind. She was speeding around